Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-22 yang artinya di dalam bahasa Indonesia, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada mereka yang berjihad di jalan Allah atau yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari mati Allah, atas izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan kita untuk sampai kepada surat An-Nur di juz yang ke-18. Dalam surat An-Nur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau membersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha dari peristiwa fitnah terhadap beliau. Tentunya ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari mati Allah mengetahui kisah tersebut. Ayat yang kita kutip di atas masih berhubungan dengan kisah tersebut, tetapi dalam hal ini fokusnya terhadap Khalifah Abu Bakar. Pada saat itu belum menjadi khalifah, ya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu akhirnya menemukan bahwa orang-orang yang menebarkan fitnah terhadap putrinya tersebut ternyata salah seorang di antaranya adalah sepupunya sendiri. Jadi paman jauh dari Siti Aisyah sendiri. Paman jauh dari Siti Aisyah itu orang yang miskin, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu senantiasa memberikan sedekah kepadanya. Tetapi begitu mengetahui bahwa paman Siti Aisyah tersebut ternyata menyebarkan fitnah, Abu Bakar radhiyallahu anhu bersumpah untuk tidak memberikan atau menyetop sedekah terhadapnya, tidak mau memberikan sedekah lagi. Nah, kemudian ayat ini diturun menurut riwayatnya. Ternyata di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Abu Bakar dan juga pada kita semua umat Islam bahwasanya kita tidak boleh menghentikan amal baik kita walaupun kita disakiti oleh orang yang kita beri amal baik tersebut. Dalam hal ini Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan sedekah, dan orang yang diberi sedekah tersebut ternyata malah menyebarkan fitnah kepada putrinya. Nah, Rasulullah memberikan ayat tadi, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sadar dan menyesali kesalahannya, kemudian bersumpah bahwa dia akan kembali memberikan sedekah dan juga menyatakan bahwasannya harta atau maaf dalam hal ini bahwa pengampunan dari Allah itu jauh lebih dicintainya dibanding hartanya. Dengan demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari mati Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu kembali memberikan sedekah, dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bagi hingga akhir zaman umat Islam bahwasanya kita seperti dalam ayat lain dalam Al-Qur'an, idfa billati hiya ahsan, balaslah sesuatu yang buruk dengan hal yang baik. Nah, di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan contoh. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian Kagari mati Allah, yang benar dari Allah, salah dari Mansurihi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.